Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam kelas 1. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita diberikan kelancaran dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran 9, yang mana kali ini kita belajar sub B, yaitu mengaji di sekitar rumah. Yang sub A kemarin tentang sholat 5 waktu, dan hari ini sub B mengaji di sekitar rumah. Coba review sedikit sholat 5 waktu, apa saja. Yang paling pagi disebut dengan sholat subuh, siang hari sholat zuhur, sore hari sholat asyar, waktu petang sholat maghrib, dan yang terakhir pada malam hari yaitu sholat isya. Kali ini kita akan belajar tentang mengaji di sekitar rumah. Ya, kenapa kita harus mengaji? Karena yang dipelajari dari mengaji itu adalah diantaranya atau salah satunya itu adalah ilmu Al-Quran. Nah, kita harus belajar ilmu Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang wajib dibaca dan dipelajari. Dengan mengaji, kita akan bisa membaca Al-Quran karena yang dipelajari dalam mengaji tentang membaca Al-Quran itu diawali ya dengan belajar huruf hijaiyah. Itu huruf hijaiyah itu huruf Arab, alif, ba, ta, tha, jim, dan seterusnya sampai dengan ya. Ya, diawali dengan itu. Kalau nanti sudah bisa, kemudian huruf hijaiyah tersebut diberikan syakal, termasuk diantaranya fathah. Fathah itu dibaca A yang letaknya di atas, kemudian kasroh letaknya di bawah dibaca I, kemudian dhammah yang bulat ada ekornya di atas dibaca U. Ya. Kemudian ada sukun, tasydid, dan seterusnya. Maka setelah bisa huruf hijaiyah, kemudian huruf hijaiyah itu dirangkai dan seterusnya. Kemudian setelah bisa huruf hijaiyah, sudah bisa merangkai huruf Arab, baru dilanjutkan dengan biasanya itu surat-surat pendek, bacaan-bacaan sholat, dan seterusnya. Baru setelah itu diawali dengan membaca Al-Quran juz awal, yaitu juz 1. Ya, dengan mengaji kita akan bisa membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang dan teman kita pun akan banyak. Karena dengan mengaji kita akan bertemu dengan teman-teman atau dengan santri yang lain, yang ketika kita bertemu dengan teman, maka suasana hati kita akan berubah dan kita akan menjadi lebih semangat. Temannya tambah banyak, hatinya menjadi senang. Maka banyak sekali manfaatnya dari mengaji. Maka ayo anakku sekalian, ya, setelah pulang dari sekolah sore hari, ayo kita ikuti mengaji di sekitar rumah kita. Misalnya di masjid atau di musola yang dekat dengan rumah kita, di situ ada mengaji atau TPQ, ya, maka ikutlah mengaji di situ, ya.
bilang kepada ustadz atau ustazahnya kalau mau ikut mengaji. Karena itu tadi, dengan kita mengaji, maka kita akan bisa membaca Al-Quran. Otomatis ketika kita bisa membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, hati kita menjadi tenang, menjadi senang, dan kita akan banyak teman. Tuh, materi kita tentang mengaji di sekitar rumah. Nah, selain pelajaran Al-Quran, ya, selain pelajaran Al-Quran itu nanti mengaji banyak sekali yang akan dipelajari. Ada ilmu fikih, yaitu misal ilmu yang terkait tentang tata cara beribadah. Kita akan diajari bagaimana cara wudhu yang benar, kemudian bacaan-bacaan sholat, kemudian gerakan-gerakan sholat, kemudian ada ilmu tentang akhlak juga, yaitu tentang bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada guru, bagaimana cara kita berteman dengan teman-teman kita, itu ilmu akhlak. Kemudian juga yang ada pelajaran Al-Quran, termasuk diantaranya belajar membaca dan menulis Al-Quran. Ya, saya yakin kalian pasti ingin bisa membaca Al-Quran. Ya, pasti ingin bisa membaca Al-Quran. Akan sangat bersedih ketika seseorang itu usianya sudah banyak, sudah tua, tapi belum bisa membaca Al-Quran. Maka mumpung kalian usianya masih kecil, masih sekolah, ya, manfaatkan untuk belajar membaca Al-Quran, untuk ikut mengaji supaya bisa membaca Al-Quran. Baik, demikian anakku sekalian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.